5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Apakah kalian siap untuk belajar? Ya, hari ini kita belajar di tema 1, subtema 3, Aku Merawat Tubuhku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Rawatlah tubuhmu dengan teratur, dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali adik-adik. Jadi kita harus merawat tubuh kita. Pada pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar cara merawat tangan, kaki, mata, dan tulang kita. Nah, hari ini kita harus merawat tubuh kita dari rambut hingga kaki kita. Kita mandi sehari 2 kali. Tidak lupa ya untuk menggosok gigi. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar Siti dan teman-temannya sedang memegang pasta gigi. Apakah kalian punya pasta gigi? Pasti punya ya adik-adik ya. Apakah kalian rajin menggosok gigi? Ayo adik-adik, kita rajin menggosok gigi kita supaya gigi kita itu bersih dan tidak ada kumannya. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo. Nah, Siti ini anak yang sangat rajin merawat tubuhnya. Setiap dia mandi, dia memakai sabun. Lalu dia mencuci rambutnya memakai sampo. Menggosok gigi memakai sikat dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh kita. Mari kita kumpulkan benda lainnya yang bisa kita gunakan untuk merawat tubuh kita. Lalu bandingkan berapa banyaknya. Nah, di sini Kak Citra akan mengajarkan kepada kalian cara membandingkan banyak benda. Ada banyak benda untuk merawat tubuh. Sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi. Ayo kita bandingkan banyaknya. Di sini Kak Citra mempunyai sabun. Sabun ini ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama, sabunnya ada berapa adik-adik? Ya, ada 3 sabun. Lalu kelompok sabun yang kedua ada berapa ya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sabun. Jadi 3 sabun ini jika dibandingkan dengan 5 sabun itu lebih sedikit. Jadi 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Contoh berikutnya, Kak Citra punya botol sampo. Nah, sampo yang kelompok pertama ada berapa adik-adik? Coba dihitung. Ya, ada 4 sampo. Lalu, kelompok yang kedua ini ada berapa sampo adik-adik? Ya, ada 1 sampo. Nah, ayo coba kita bandingkan. 4 sampo itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 1 sampo? Ya, betul sekali. 4 sampo itu lebih banyak dari 1 sampo. Lalu di sini masih ada sampo lagi nih adik-adik. Kak Citra bandingkan dengan jumlah sabun.
di sini ada 4 sampo. Lalu sabunnya ada berapa adik-adik? Ya, ada 4 sabun. Nah, jika dibandingkan 4 sampo dan 4 sabun, karena jumlahnya banyak, maka sama banyak. 4 sampo sama banyak 4 sabun. Di sini Kak Citra punya 5 botol sampo dan 3 botol sampo. Nah, 5 botol sampo dan 3 botol sampo ini mau Kak Citra bandingkan. 5 sampo lebih banyak dari 3 sampo. Ya, karena 5 sampo ini lebih banyak adik-adik. Nah, jika dibandingkan lagi, 5 lebih banyak dari 3. Jadi angkanya saja yang Kak Citra bandingkan. 5 lebih banyak dari 3. Sekarang kalau Kak Citra balik, 3 samponya yang di depan, 5 samponya yang di belakang. Maka 3 sampo lebih sedikit dari 5 sampo. Nah, sekarang kalau ditulis angkanya saja, 3 lebih sedikit dari 5. Begitu adik-adik, cara membandingkan jumlah suatu benda. Bandingkan banyak sampo di bawah ini. Isilah dengan kata lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Nah, di sini Kak Citra punya soal adik-adik. Yuk kita bandingkan ya. Ada 1 sampo dan ada 4 sampo. Maka 1 sampo titik-titik 4 sampo. Lebih banyak atau lebih sedikit atau sama banyak? Ya, 1 sampo itu lebih sedikit dari 4 sampo. Lalu di sini ada 3 sampo dan 3 sampo lagi. Berarti jumlahnya sama nih adik-adik. 3 sampo sama banyak dengan 3 sampo karena jumlahnya sama. Selanjutnya ada berapa sampo nih adik-adik? Ya, kelompok pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sampo dan 2 sampo. Maka 5 sampo titik-titik 2 sampo. Lebih banyak atau lebih sedikit dari 2 sampo? Iya, lebih banyak dari. Jadi 5 sampo lebih banyak dari 2 sampo. Isilah dengan kata lebih banyak atau lebih sedikit dari. Nah, sekarang Kak Citra tidak ada gambar sampo atau sabunnya, hanya ada angkanya. 1,5. Angka 1 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 5? Ya, lebih sedikit dari. Jadi 1 lebih sedikit dari 5. Soal berikutnya, 4,2. Ayo, angka 4 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 2? Ya, angka 4 itu lebih banyak dari. Jadi 4 lebih banyak dari 2. Soal berikutnya, 3,4. Apakah 3 lebih banyak dari 4 atau 3 lebih sedikit dari 4? Ya, lebih sedikit dari 4. Contoh soal terakhir nih. 9,7. Apakah 9 itu lebih banyak dari 7 atau lebih sedikit dari 7? Ya, pintar sekali. Lebih banyak dari 7. Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen adik-adik. Tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo.
Mereka bernyanyi tentang lagu gigi. Nah, adik-adik, apakah kalian suka makan permen? Makan coklat? Nah, kalau kalian lupa gosok gigi, bisa jadi kalian akan seperti Edo, giginya sakit. Tapi untung Edo punya teman-teman yang menghibur Edo dan menasihati Edo untuk rajin sikat gigi. Mereka bernyanyi tentang lagu gigi. Nah, adik-adik nanti bisa cari tahu nih lagu gigi ini. Nah, lagunya itu seperti ini adik-adik. Aku gigi, mulut rumahku, agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Nah, dalam lagu ini adik-adik, kita harus rajin sikat gigi sehabis makan dan sebelum tidur. Setiap 6 bulan sekali kita juga harus pergi ke dokter gigi adik-adik untuk memeriksakan atau mengecek tentang gigi kita. Jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi. Menyikat gigi berarti merawat tubuh. Menyikat gigi dilakukan paling tidak sehari itu 2 kali ya. Setelah kalian makan dan sebelum kalian tidur. Sebaiknya dilakukan setelah sarapan dan sebelum tidur. Sudahkah hari ini adik-adik menyikat gigi kalian? Ayo adik-adik, kita rajin menyikat gigi kita supaya kuman-kuman di gigi kita mati. Jadi gigi kita bersih dan sehat. Perhatikan cara Dayu menyikat gigi. Isilah dengan angka yang sesuai dengan urutan Dayu menyikat gigi. Yang pertama adalah Dayu menuangkan pasta giginya di sikat giginya. Lalu yang kedua yang mana ya adik-adik ya? Ya, yang kedua adalah Dayu menyikat giginya. Setelah menyikat giginya dengan bersih, lalu Dayu berkumur. Nah, ini adalah urutan yang ketiga. Setelah berkumur, Dayu membersihkan sikat giginya dengan air mengalir supaya sisa-sisa busa dari pasta gigi yang ada di sikat gigi itu bersih. Nah, itu cara Dayu menyikat gigi. Aturan merawat tubuh. Adik-adik lihat nih dalam gambar ini. Ini adalah cara kita merawat tubuh kita. Perhatikan gambar di samping. Edo sedang mandi dan mencuci rambut. Nah, aturan pertama untuk merawat tubuh kita adalah mandi dan mencuci rambut. Dayu mencuci tangannya. Nah, kita juga harus sering mencuci tangan kita adik-adik. Lani menggosok gigi. Berarti aturan merawat tubuh yang berikutnya adalah menggosok gigi. Siti memotong kuku. Ayo coba lihat kuku adik-adik. Apakah ada yang panjang dan hitam? Itu kotor adik-adik. Ayo cepat dipotong ya kukunya ya. Supaya kuman-kuman yang ada di kuku kita hilang. Edo mencuci kaki sebelum tidur. Mereka selalu merawat tubuh. Jadi adik-adik, coba kalian merawat tubuh kalian dengan ini. Sudahkah kamu merawat tubuhmu? Nanti dipraktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Mandi, mencuci rambut, mencuci tangan, menggosok gigi, memotong kuku, mencuci kaki sebelum tidur. Merawat tubuh ada aturannya. Bagaimana cara merawat tubuh?
pasangkanlah gambar berikut ini. Nah, yang pertama ada anak yang bermain sepak bola. Setelah selesai bermain sepak bola, apa yang harus dilakukan? Ya, dipasangkan dengan mencuci kaki karena pasti kotor adik-adik. Lalu ini makan permen. Apa ya yang harus dilakukan setelah makan permen? Atau setelah makan? Ya, mencuci tangan. Setelah makan permen juga kalian bisa menggosok gigi. Nah, ini Edo sebelum makan apa yang harus dilakukan? Edo harusnya cuci tangan dan memotong kukunya supaya ketika makan kuman yang ada di dalam kukunya itu tidak ikut masuk ke dalam makanan adik-adik. Kalau kukunya panjang otomatis banyak kumannya adik-adik. Ini adalah cara merawat tubuh kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Kalian sudah tahu ya cara merawat tubuh kalian. Nanti tugas dari Kak Citra nih, kalian harus belajar merawat tubuh kalian. Rajin gosok gigi ya, rajin cuci tangan, lalu kalian mandi dan mencuci rambut kalian secara teratur. Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.